Selamat siang, selamat bertemu kembali dalam pembelajaran siang hari ini. Materi kita hari ini bicara tentang manusia yang diampuni dan diselamatkan oleh Tuhan. Bicara tentang pengampunan dan penyelamatan, tentu ada objek yang perlu diselamatkan dan ada subjek di mana sumber keselamatan itu berasal. Nah, kita akan berbicara tentang objek yang akan diselamatkan. Bicara tentang siapakah manusia itu. Manusia adalah ciptaan Allah yang segambar dan serupa dengan Allah. Di dalam Kejadian pasal 1 ayat 7. Manusia juga merupakan puncak dari segala ciptaan Allah. Tuhan Allah menciptakan dunia dan segala isinya dalam 6 hari. Hari pertama dia menciptakan cakrawala, dia menciptakan terang cakrawala, dan hari-hari selanjutnya dia banyak menciptakan dunia. Bahkan manusia merupakan ciptaan Allah yang terakhir, puncak dari segala ciptaan, yaitu manusia diciptakan pada hari ke-6. Jadi diibaratkan seperti piramida, manusia merupakan puncak dari piramida penciptaan Allah. Dari ketika manusia diciptakan, manusia tidak berdosa, tidak ada satu dosa pun yang menyelinap masuk ke dalam dunia. Manusia hidup seperti di surga, taman Tuhan. Kondisi di mana tidak ada satu dosa pun yang menyelinap masuk ke dalamnya. Kejadian pasal 1 dan Kejadian pasal 2. Manusia hidup seperti di surga. Tapi manusia tidak taat kepada Allah. Manusia lebih taat kepada setan. Manusia lebih mengikuti kata hati nuraninya sendiri. Akibatnya manusia jatuh dalam dosa. Sebelum kita lanjut, saya mau jelaskan tentang mengapa manusia yang diciptakan langsung oleh Tuhan tapi kok masih bisa berdosa. Ternyata manusia diciptakan oleh Allah dan diberikan 3 hal dalam dirinya. Yang pertama, hati nurani manusia. Yang kedua, diberikan akal budi oleh Tuhan. Dan yang ketiga adalah diberikan kebebasan hak atau free will untuk memilih, bebas untuk menentukan hidupnya. Walaupun demikian, Tuhan sudah menetapkan aturan di dalam Taman Eden. Tidak boleh makan buah yang ada di dalam tengah-tengah taman. Semua buah pohon boleh dimakan, tapi buah pohon pengetahuan hal baik dan jahat tidak boleh dimakan. Tapi manusia lebih cenderung untuk mengikuti kata hatinya daripada taat kepada perintah Tuhan. Nah, kita lihat akibat dosa manusia. Ada beberapa akibat yang terjadi ketika manusia jatuh dalam dosa. Manusia, relasi antara manusia dan Allah menjadi terputus. Yang kedua, relasi antara manusia dengan sesama menjadi rusak. Relasi antara manusia dengan ciptaan yang lain pun menjadi rusak. Sakit melahirkan bagi wanita, susah mencari makan bagi yang laki-laki. Tapi manusia juga mengalami kematian secara jasmani. Yang paling mengerikan dari akibat kejatuhan manusia dalam dosa adalah manusia harus mati secara rohani, terpisah dengan Allah untuk selama-lamanya. Nah, ketika manusia jatuh ke dalam dosa, Allah tidak tinggal diam berpangku tangan melihat keterpurukan manusia dalam dosa. Tapi ada tindakan nyata yang dilakukan oleh Allah. Di Kejadian pasal 3 ayat 1, itu kejatuhan manusia ke dalam dosa. Dan di ayat yang ke-15, disitulah Allah memberikan Injil pertama atau proto-evangelium, nubuatan tentang kedatangan Mesias yang akan memberikan keselamatan bagi manusia. Dan Yesus Kristus datang dan menggenapi nubuatan yang ada di Kejadian pasal 3 ayat 15. Itulah keselamatan, tindakan keselamatan yang ditawarkan. Inisiatifnya itu datang dari Allah sendiri. Pengampunan kepada manusia. Pertanyaannya adalah, siapa saja yang diselamatkan atau diampuni dosanya oleh Tuhan? Semua manusia yang diselamatkan oleh Tuhan. Dari Adam sampai manusia terakhir yang bakal lahir, siapapun dia. Jadi bukan hanya orang Kristen saja, bukan hanya orang yang keturunannya Kristen dari dulunya, bukan itu saja. Kalau misalnya orang itu Kristen tapi belum percaya sungguh-sungguh dan menerima Tuhan sebagai juru selamat, maka orang itu pun tidak akan mengalami yang namanya keselamatan. Karena untuk selamat, manusia harus menerima Kristus sebagai Tuhan dan juru selamat satu-satunya. Pengampunan diberikan kepada manusia, keselamatan juga ditawarkan kepada manusia. Di Yohanes 14 ayat 6, di situ dikatakan bahwa
Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kristus menutup segala jalan, semua kemungkinan. Tidak ada jalan menuju ke surga, tidak ada opsi kedua, tidak ada jalan alternatif. Jalannya cuma satu, yaitu Yesus Kristus sendiri. Di Yohanes pasal 3 ayat 16, dari pihak manusia dikatakan bahwa barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi keselamatan yang ditawarkan kepada semua orang, tapi hanya orang-orang tertentu yang memberikan respon secara positif. Merekalah yang akan mengalami yang namanya keselamatan. Itu saja pembelajaran kita pada kesempatan siang hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam sehat, shalom, dan Tuhan memberkati. Nanti